Halo sahabat Tuki, ketemu lagi. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semua pada sehat, bugar, dan jangan lupa bahagia. Hari ini saya sedang bersama dengan Ketua Peradin Indonesia, Bapak Dr. Firman Wijaya. Bagaimana kabar Pak Firman? Selamat malam, Auki, Pak Dr. Sugriyansa. Alhamdulillah sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ya, Pak Firman, ini iya, Pak Dr. di Indonesia kita sedang banyak perbincangan tentang penegakan hukum. Iya. Ya. Bapak, bagaimana Bapak Firman melihat penegakan hukum di Iya. Indonesia ini? Baik, Pak Dr. Sugriyansa. Jadi sahabat Uki, saya rasa potret penegakan hukum di Indonesia hari ini memang mengalami dimensi yang kurang mencerahkan. Demoralisasi penegakan hukum rupa-rupanya terjadi dalam beberapa tragedi kasus yang muncul sekarang ini. Katakanlah yang banyak menimbulkan perhatian publik, keterlibatan aparat penegakan hukum di dalam kasus-kasus hukum itu sendiri. Iya. Seharusnya kan penegak hukum menegakkan hukum, tapi penegak hukum dianggap melanggar hukum, menjadi bagian dari kasus hukum. Iya. Ini yang saya sebut demoralisasi penegakan. Iya, iya. Itu Pak. Jadi tentu dimulai yang cukup ramai hari ini kasus Pak Sambo, Iya. ya, tragedi kematian Joshua, Iya. di mana Kepala Divisi Humas dengan posisi yang sangat strategis, Iya. beliau harus berhadapan dengan kasus yang saya anggap sebagai serius case gitu ya, Iya. kasus yang cukup serius. Nah, bagi saya dalam konteks ini kasus ini segera diselesaikan, Iya. karena ini akan berdampak kepada citra dan kewibawaan lembaga, terutama institusi kepolisian. Betul. Maka kepada sahabat UKI saya katakan perlu terus mengawal kasus ini dan mendorong Iya. agar penyelesaian kasus ini lebih cepat, lebih baik, mengingat ini akan mempengaruhi kredibilitas lembaga penegak hukum, dalam hal ini lembaga kepolisian. Iya. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga demoralisasi penegakan hukum ini kali ini menyentuh lembaga yang cukup dihormati, Iya. ya, memiliki kedudukan tinggi, yaitu lembaga Mahkamah Agung, Oke. di mana ada beberapa hakim agung yang terlibat kasus berhadapan dengan KPK sampai kemudian ditetapkan status tersangka, ya. Nah, ini tentu juga akan mempengaruhi citra Mahkamah Agung sebagai presidential body, lembaga yang sejatinya menjadi panutan. Iya. Nah, mau tidak mau memang ini menjadi sorotan masyarakat. Sekalipun pada konteks itu saya melihatnya belum tentu para hakim agung yang terjerat kasus ini ya terbukti bersalah. Iya. Karena ada beberapa indikasi yang menunjukkan ternyata ini bagian dari keterlibatan internal tapi level bawah. Sementara para hakim agung sebenarnya dugaan awal ini tidak mengetahui Iya. persoalan judicial game atau katakanlah justice game, ya, permainan transaksi peradilan, ya, Iya. judicial transaction yang sering menjadi efek negatif, ya, ketika masyarakat atau negara begitu berharap lembaga ini sebagai kawal, ya, tertinggi penegakan hukum di Indonesia. Kira-kira itu yang memang menjadi hot news Iya, iya. sekarang ini. Iya. Itu Pak Dr. Sugi. Iya. Ya. Sahabat Tuki, Dr. Firman juga adalah kuasa hukum Hakim Agung Ghazal Basaleh yang ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana case dari Pak Ghazal Basaleh? Ya, Pak Ghazal Basaleh ini seorang hakim agung yang sebenarnya punya dedikasi dan kredibilitas yang tinggi, ya, sebagai hakim agung yang, ya, putra dari Makassar juga. Jadi saya melihat reputasinya sangat bagus. Namun kali ini beliau harus berhadapan dengan circle kasus. Tapi saya meyakini, ya, secara awal beliau tidak terlibat dalam konteks tuduhan ada suap menyuap, ya, dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Track record, ya, jejak beliau saya rasa cukup baik sebagai akademisi dan selama ini tidak pernah punya catatan
buruk yang menyangkut reputasi beliau. Iya. Di sementara sebagai indikasi awal saya mengatakan beliau cukup clear sebenarnya. Ya mungkin ini bagian dari strategi penanganan kasus di KPK. Walaupun menurut hemat saya tetap harus dijaga marwah dan kehormatan seseorang. Iya. Karena prinsip praduga tidak bersalah itu harus dikedepankan. Bahwa kemudian ada upaya paksa, ya konsekuensi penangkapan penahanan itu tidak boleh dimaknai bahwa seolah-olah orang sudah bersalah. Ya, nah proses pra-peradilan yang kita dorong, kita ajukan ini bagian untuk mengukur. Sebenarnya kita sudah mendapatkan informasi, Iya. ya secara awal kelihatan bahwa beliau sebenarnya tidak terkait dengan, tapi proses hukum ya rupanya ini harus dihadapi. Ini konsekuensi kewenangan KPK yang ya bisa melakukan upaya paksa dalam penegakan hukum. Saya rasa itu yang memang jadi catatan kita. Ya, kabarnya sampai Pak Ghazal Bassali itu bersumpah di depan istrinya bahwa tidak melakukan hal itu seperti yang dituduhkan. Ya, saya mendengar itu bahkan dari istrinya langsung, Iya. ya kan? Oh, iya. Ketika ditanya apakah Pak Ghazal terlibat di dalam ya hengki-pengki atau pengurusan perkara ataupun Iya. suap, beliau ya tanda kutip seperti menyatakan sikap keimanannya gitu bahwa beliau tidak pernah berurusan dengan tanda kutip permainan perkara atau mengurus perkara itu. Ya, sahabat Tuki dalam Ya. kasus Sambo juga, Ya. Dr. Firman sebagai tim ahli. Ricky Rizal. Bagaimana itu kasusnya, Pak? Ya, memang kasus Sambo ini adalah kasus fenomenal. Iya. Saya mengatakan memang dakwaan jaksa penegakan hukum terhadap kasus Sambo ini ibarat jaring laba-laba Oke. yang bisa menjangkau siapa saja. Tetapi ya dalam kasus ini gradasi keterlibatan seseorang itu harus bisa diukur secara jelas. Jangan sampai teori jaring laba-laba itu seolah bisa menjangkau siapa saja tanpa melihat Iya. ya sejauh mana peran keterlibatan, apalagi killing intention Oke. ya untuk menghabisi nyawa Joshua. Jadi kalau bisa saja ada seseorang yang menjadi bagian dari situasi pada waktu itu, dia tidak punya banyak pilihan, ya mungkin dia berada pada tempat yang salah, Iya. tetapi tidak kemudian karena seseorang berada di tempat itu kemudian dia dianggap sebagai pelaku tindak pidana juga. Maka harus diukur siapa yang punya killing intention, yang berdampak terhadap atau punya keinginan untuk menghabisi nyawa Joshua. Saya rasa itu lebih clear di dalam kasus Ricky Rizal. Terakhir, Pak Dr. Firman. Ya, Pak Dr. Kita Sati. tahu bahwa Indonesia dalam indeks persepsi korupsi Ya. berada di bawah dari Ya. Timor Leste dalam pemberantasan korupsi. Ya. Bagaimana penilaian Bapak? Ya, tadi saya katakan memang potret buram Iya. penegakan hukum itu rupanya masih menjadi noktah ya di dalam proses 2021 sampai 2023. Tapi harapan saya ya bahwa ada di bawah Papua gitu. Ya ini memang sebuah realitas yang menjadi challenges Di yang bawah menjadi Timor tantangan. Leste. Di bawah Timor Leste. Negara Timor Leste. Ini memang agak memprihatinkan. Tapi saya punya harapan bahwa calon pemimpin di masa depan Iya. ya punya komitmen yang jelas, termasuk Pak Dr. Sauki gitu, Iya, siap. untuk membawa Indonesia kepada politik hukum yang jauh lebih baik. Karena menurut Wilfred itu ya, kemungkinan nanti kalau Pak Dr. Sukrian saya akan bisa memperjuangkan ini, Iya. menentukan arah, isi, bentuk politik hukum ke depan yang lebih mencerahkan. Saya rasa itu tugas para politisi ya termasuk Pak Dr. Sukrian. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Pak Dr. Firman. Sehat selalu. Sahabat Tuki, sampai ketemu dalam acara berikutnya. Terima kasih. Sampai ketemu.